Oke, recording sudah di on ya, Mas. Terima kasih kehadirannya teman-teman, sebagian besar sudah hadir. Kita untuk mempersingkat waktu dan pagi ini juga biar kita masih banyak space untuk istirahat. Untuk yang libur ketemu yang kerja bisa langsung berangkat gitu. Hari ini kita akan diskusi tentang spread spectrum atau spektrum yang tersebar di topik tentang komunikasi data. Dan hal ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan sistem komunikasi. Ini bukan hanya dalam artian bukan kebal ya, maksudnya intinya adalah untuk improvement ataupun perkembangan dari sistem telekomunikasi gitu. Terhadap adanya memang kekurangan-kekurangan di yang sebelumnya, yaitu perihal interferensi, penyadapan, ya, ataupun yang noise yang kemarin gitu, gangguan. Maka dikenalkan sistem komunikasi spread spectrum ini, yaitu sekitar tahun 1950. Jadi kalau dilihat dari pengertiannya, itu spread spectrum adalah suatu teknik komunikasi yang bisa diartikan dikategorikan oleh lebar bandwidth dan power ataupun tenaga yang lebih rendah, di mana komunikasi spektrum ini menggunakan berbagai teknik modulasi pada variannya dalam hal ini wireless dan mempunyai banyak keuntungan dibanding di sebelumnya seperti di komunikasi yang narrowband gitu. Dan kalau dilihat di sini spektrum energi sinyal informasi dalam bandwidth yang jauh lebih lebar katanya dibanding bandwidth sinyal informasi. Lalu istilah spread spectrum juga digunakan karena pada sistem ini sinyal yang dikirimkan memiliki bandwidth yang jauh lebih. Dalam artian ini bukan jauh lebih lebar, penggunaannya akan lebih hemat dibanding bandwidth sinyal informasi itu sendiri. Ada typo ini di PPT-nya ya. Terus, ada yang bikin lagi. Rudi Rahmat. Halo Rudi Rahmat, selamat datang Mas Rudi. Pada proses penebaran ataupun penyebaran dari bandwidth sinyal ini yang disebut spread atau menyebar, di mana spread spectrum berarti jenis pertama yang dikembangkan yang dikenal dengan nama frekuensi hopping. Kalau hopping itu sendiri, kalau di router itu sebuah matriks ataupun pengukuran di mana itu dihitung dari sumber dari router ke melalui router lainnya sampai dengan router tujuan. Jadi kalau misalnya ada beberapa step yang dia laluin sampai ke gateway yang penerima, misalnya dia melalui 5 titik router, dalam artian dia hoppingnya ada 5 hop. Atau dalam hal ini, istilah di sini adalah lebih ke lompatan frekuensi. Untuk versi yang terbaru adalah direct sequence spread. Ini nanti akan dijelaskan jenis-jenis dari spread spectrum itu apa saja, dan di mana beberapa teknik ini dipergunakan dalam berbagai produk nirkabel, karena memang menggunakan spektrum. Adapun alatnya sendiri, kalau untuk di lab teknik elektro itu ada spektrum analyzer. Dan selain itu juga untuk berbagai aplikasi lainnya seperti telepon, nirkabel, atau kalau di sini sebutnya codeless telepon, ini masih teknologi lama ya. Kalau sekarang kan nirkabel telepon menggunakan teknologi 3G, 4G, 5G, dan sebagainya. Lalu dari definisinya, spread spectrum berarti balik lagi, teknik komunikasi yang dikategorikan lebar bandwidth dan tenaga yang rendah gitu. Dan komunikasi spektrumnya menggunakan berbagai modulasi pada wireless LAN dan mempunyai banyak keuntungan. Ini masih repetition dari yang sebelumnya, kita langsung saja ya. Narrowband transmission, itu kan kita ketahui ada beberapa jenis transmisi, narrowband versus dari spread spectrum ini. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, narrowband berfungsi merupakan teknologi komunikasi yang hanya menggunakan spektrum frekuensi yang cukup untuk membawa sinyal data saja, katanya, dengan tujuan memang untuk menghemat penggunaan frekuensi. Sedangkan pada spread itu dia berarti menyebar, justru berbeda halnya dengan spread spektrum.
di mana kalau untuk spread ini justru menggunakan band frekuensi yang lebar dan dibanding dengan frekuensi yang dibutuhkan untuk memancarkan sinyal saja. Penggunaan dayanya juga rendah dibanding yang si narrow tersebut. Hal inilah yang menyebabkan spread spektrum ini sebaliknya menjadi lebih baik dibanding narrowband. Dengan itu kata kuncinya yaitu menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan power yang lebih rendah. Lalu untuk kelebihan dari spreading spektrum ini dibandingkan narrowband diantaranya sebagai berikut ya. Yang pertama itu lebih kebal ataupun lebih secure dibanding terhadap jamming ataupun interceptions. Lalu mampu menekan interferensi ya kalau ada gangguan tengah-tengah dan dapat dioperasikan pada level daya yang rendah. Jadi istilahnya jika power line-nya itu kecil, itu bisa disuplai dengan cukup power yang rendah. Lalu kemampuan ini yang berhubungan dengan CDMA, Code Division Multiple Access, dan kerahasiaan, kembali lagi ini, balik lagi ke yang atas, lebih terjamin. Terus untuk selanjutnya ada spreading dan despreading. Dari dua kata ini berarti kita bisa asumsikan kalau spreading berarti menyebar, dan despreading berarti kebalikannya, tidak menyebar. Dan proses pelebaran bandwidth sinyal informasi dilakukan pada sisi pengirim disebut spreading. Sebaliknya, pada proses penyempitan kembali di mana bandwidth sinyal informasi dilakukan di sisi penerima disebut despreading. Itu revert back-nya. Lalu proses spreading dan despreading terlihat dari gambar berikut. Di mana ini ada input signaling, yang pertama receiver, lalu ke ini ada medium di transmission, lalu ada frekuensinya berdasarkan magnitude, lalu pada saat proses transmitnya kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya ini masih ada beberapa flow proses lagi, ini tidak menggambarkan seutuhnya ya pada proses spreading dan despreading ini. Teman-teman bisa menambahkan untuk literaturnya bisa sambil di Google ataupun ada di beberapa materi yang saya share, tidak hanya dari satu file ini. Ada yang join lagi, oke. Kehandalan dari spread spektrum ini, yang pertama, di mana ini pasti mampu mengurangi kekhawatiran akan adanya penyadaban, itu karena data yang dikirimkan bersifat random atau acak dan memiliki kecenderungan sifat seperti the raw ya, kurang lebih ya the raw itu randomized. Jadi jika penerima tidak recognize terhadap kode ini yang digunakan untuk menebarkan spektrum data, maka penerima hanya akan menerima dari sinyal noise-nya saja dan tidak bisa di-encode lebih lanjut gitu. Terus untuk yang lain selanjutnya adalah dia untuk mengatasi interferensi. Jadi di mana di spread spektrum ini dipakai untuk menjamin kerahasiaan informasi yang dikirim dan beroperasi pada signal to noise radio yang rendah atau tahan terhadap draw yang besar. Dengan berbagai kehandalannya, jadi sangat tepat nih untuk diterapkan pada komunikasi seluler saat ini, di mana penggunaan kanal frekuensi sudah padat sehingga interferensi dan noise dari receiver yang lain cukup dominan berpengaruh. Nah, ini ada signal to noise radio. Pada penggunaan gambarnya, pada prosesnya, ini desibel itu satuan ukuran untuk suara, dan ini ada proses noise nih, dari gambar ini terlihat. Ini dimana kalau dengan metode yang biasa, noise ini akan menjadi semacam yang tadi, penyadapan, ataupun interception, ataupun gangguan, attenuation gitu. Namun terlihat di yang ini nih, di gambar yang kedua, signal versus noise, kita ketahui dari signal yang ada, noise-nya walaupun sedikit, tapi bisa mengganggu secara keseluruhan dari kualitas data yang dikirim. Sehingga contohnya beberapa waktu lalu kan, kalau signalnya kurang, ataupun saya berada di situasi yang memang environment yang sedang berisik, nah itu berarti ada noise yang masuk. Nah, ini juga ada suara lain, berarti ada noise yang masuk. Di mute dulu ya. Ciri umum dari spread spektrum diantaranya berbentuk noise, ya.
mirip ini sebenarnya bukan berbentuk. Lalu sulit dideteksi, sulit didemodulasi, kecuali dia memang ada encode khusus, dan dia juga memang memerlukan encoding yang khusus gitu. Lalu butuh perlengkapan khusus untuk merubah kodenya itu, decode. Dan kriteria dalam spread spectrum, yang pertama, sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang lebih lebar daripada yang bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal. Jadi kalau nanti ada pertanyaan atau diskusi kelebihan kekurangannya, ini bisa dimasukkan. Pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal yang bersifat independen. Jadi ini pada intinya menebarkan informasinya bersifat independen gitu terhadap informasinya. Lalu yang ketiga, pada penerimanya terjadi proses dispreading. Jadi proses spreading adalah proses dari si pengirim. Adapun pada saat si penerima itu ada proses dispreading. Ini konsep dari sistem spread spektrumnya. Ada input data, kurang lebih dengan yang sebelumnya, channel encode, lalu ada proses modulasi, ada channel, lalu ini di demode lagi, demodulator. Jadi kurang lebih pada saat di proses ini mau masuk ke channel, itu ada spread, dan di sini ada proses di spreading. Nah, ini adalah gambaran dari yang sebelumnya atau deskripsinya. Nah, ini proses menyajikan gambar tentang karakteristik kunci beberapa sistem spektrum penyebaran atau spread spektrum. Lalu saya langsung saja ke bawah ya, pada proses penerima, di mana deretan digit tersebut yang berupa signaling digunakan untuk demodulasi dan istilahnya despreading, di mana yang terakhir sinyal dimasukkan ke dalam channel decoder untuk melindungi datanya. Dan keuntungan-keuntungan dari proses spreading ini dan dispreading, yang pertama imunitas ya dari berbagai noise dan multipath distortion ataupun gangguan, termasuk ini pada proses jamming. Dan ya kurang lebih sama intinya untuk mengantisipasi atau mengurangi terjadinya noise, walaupun pasti akan tetap ada gitu, namun itu bisa dikurangi karena dari signalingnya saja itu mirip. Kalau ada orang yang akan interception ataupun jamming, dia akan menganalisanya cukup sulit gitu, lalu dapat mengacak sinyal, di mana ini hanya receiver saja yang mengetahui pengacakan kodenya saja untuk kembali menjadi sinyal. Dan beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interferensi saja. Contohnya diantaranya ada telepon selular, ada CDM, dan CDMA. Dan CDMA itu Code Division Multiple Access. Next. Nah, jenis-jenis spread spectrum itu ada banyak. Kalau menurut FCC atau Federal Communications, itu ada dua, diantaranya frekuensi hopping dan direct sequence spread spectrum. Namun dari beberapa literatur lain, itu ada 3 tambahan, di mana satu lagi kurang lebih ada yang namanya OFDM. OFDM itu adalah orthogonal frequency division multiplexing, yang sebelumnya kita bahas multiplexing. Jadi semacam teknik pentransmisian dari data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dalam pemodulasinya. Sehingga data itu, si yang OFDM ini tambahannya ya, karena tidak ada di materi tersebut, yang ditransmisikan mempunyai kecepatan yang lebih rendah. Teknik ini menghemat bandwidth dibanding yang spreading, jadi agak berbeda, makanya menurut FCC ini tidak dimasukkan. Dan teknologi ini merupakan modulasi untuk wireless broadband di masa yang akan datang karena tahan frekuensi untuk hal tersebut. Sebentar saya sharing untuk tambahan itu resource-nya, teman-teman bisa lihat di sini, di labs dari Telkom. Next, nah ini dari frekuensi hopping, tadi sudah dibahas mengenai hopping merupakan matriks dari lompatan ataupun dari router yang dilewatinya. Kalau ini berdasarkan spread spectrum.
Jadi frekuensi pembawa sinyal informasi berubah-berubah lompatan spektrumnya sesuai dengan deretan kode yang diberikan dan akan konstan selama periode tertentu. Jadi konstannya karena memang dia based on frequency gitu. Ini contohnya ada hop time, ada dwell time. Kalau hop time berdasarkan apa yang dia lewati, kalau dwell time waktu yang diperlukan pada saat proses dari awal sampai dengan akan menuju ke langkah keduanya gitu. Kalau hop time misalnya melewati satu router, dihitungnya satu. Kalau dwell time itu dari satu router ke router yang kedua itu dihitung dalam per satuan waktu. Jadi bukan hanya satu gitu. Dia butuh misalnya ada 1 detik atau 0,3 detik, nah itu hitungannya untuk dwell time. Next. Ini keterangan gambar yang tadi ya, dalam skema frekuensi hopping, karena berdasarkan hop, walaupun tadi ada hitungan dalam bentuk duel, tapi tetap berdasarkannya mengacunya ke hop ini hanya untuk benchmarking ataupun akurasi di mana perbedaan si hop dengan dwell time tersebut pada FHSS. Ini contoh sistem frequency hopping split spectrum pada transmitter. Modulator, ada spreadernya, ada mekanisme prosesnya, lalu di bandwidth pass filter, lalu dikirim signalingnya secara teoritisnya. Lalu ini untuk keterangan gambar yang tadi ada proses mekanisme shift keying. Ini shift keying ini itu yang berperan terhadap proses decode dan encode tersebut. Makanya ini bisa lebih secure dibanding yang spektrum yang tidak berbentuk spread atau yang narrowband. Ini masih contoh yang sama prosesnya di spreadernya pada saat si penerima, kebalikannya dari teknik yang spreading. Lalu yang kedua adalah direct sequence spread spectrum. Dari namanya itu berarti direct sequence, berarti itu ada proses yang secara berkelanjutan, secara sequence, yang dilakukan secara langsung, direct. Di mana ini merupakan suatu metode untuk mengirimkan data, di mana sistem pengirim dan penerima keduanya berada pada set frekuensi yang lebarnya adalah sama. Seperti contohnya di 22 MHz. Gitu. Dan teknik spreading ini banyak dipilih para produsen dalam desain produknya karena dia cukup mengacu ke satu titik atau satu frekuensi saja, tidak seperti yang sebelumnya bisa frekuensinya bisa banyak sekali itu yang menjadi pengukurannya. Kalau ini langsung di setup di device tersebut, oke, kita pakainya DSSS gitu standarisasinya. Jadi tidak banyak setup untuk para pabrikan tersebut. Tanda merujuin Hilmi. Selamat datang Mas Hilmi. Kita lanjut ya. Saya singkat-singkat ini. Dari yang menarik di sini ada istilah namanya pembangkit sinyal kode, ini disebut pseudo random generator atau pseudo noise generator, di mana PRG inilah yang akan melebarkan dan sekaligus mengacak sinyal yang akan dikirim. Jadi si fungsi ini yang makanya dia akan sulit untuk dilacak pada proses spread spektrum ini. Kalau tidak ada pembangkit sinyal kode ini, itu ya kebalikannya, berarti hanya akan menjadi seperti narrowband saja. Terus bagaimana cara kerjanya? Ini adalah skema dari si DSS tersebut. Terlihat kalau dilihat dari gambarnya pada si data input A berupa ini, lalu ada prosesnya berubah jadi di generate ya berdasarkan bit-bit, dan ini ada proses transmit akan menjadi kebalikan dari yang sini, si generate-nya akan randomize. Begitu selanjutnya pada saat si receiver, pada saat si istilahnya apa namanya despreading, nah dia akan kembali lagi ke semula dari yang ini kebalikannya, revert back-nya. Terus ini masih berada di proses transmitter direct sequence spread-nya. Di binary yang tadi proses ini di dalam skema pseudo noise ini, pseudo noise itu yang ini PRG atau PNG, pseudo noise generator. Ada yang join, Alfahrul Cahyadi.
Yang kalau tadi direct sequence pada proses transmitter, nah ini kebalikannya pada proses receiver-nya sampai dengan data itu diterima. Cuman ini saya ngambil gambarnya, iya sesuai sih, sesuai. Proses spreading dan despreading. Ini bedanya yang tadi di yang frequency, kalau yang di istilahnya apa ini, di mekanisme DSSS, di transmitter dan receiver menunjukkan implementasi deretan yang langsung dan khusus. Nah, ini kata kuncinya untuk di DSSS. Dalam hal ini, stream informasi pada stream pseudo random yang tadi PNG atau PRG ini, atau PRG atau PNG, atau bisa disebut juga pseudo random, bahkan dikonversi sinyal analog lalu dikombinasikan, bukannya menunjukkan OR dari dua stream dan kemudian modulasinya. Jadi kurang lebih pada saat setelah dia akan dikirim dan dibuat dalam format dirubah lagi oleh si PRG, lalu dia akan dikombinasikan dengan sinyal analognya, dan seolah-olah ini akan menunjukkan OR eksklusif dari dua stream. Jadi dan setelah itu dimodulasikan dan ditransmit. Lalu penyebaran spektrum dapat dicapai melalui teknik deretan langsung. Yang lebih mudah ini representasi dari yang ini, si proses yang pertama. Poin yang ke-1. Nah, untuk yang ini contohnya saja, ini hanya menggunakan analisa satuan, di mana yang tadi proses tersebut, misalnya anggap saja sinyal informasi memiliki lebar bit selebar TB yang ekuivalen dengan rate data 1/TB. Itu dalam hal ini bandwidth sinyal tergantung pada sinyal pengkodean. Ini semakin besar data rate pseudo random input, maka semakin besar jumlah penyebarannya. Dan ini berarti mengikuti grafik menaik seimbang gitu. Pada saat dia randomnya tinggi, maka besar juga penyebarannya. Pada saat si PRG tinggi, berarti dia tinggi juga spreadingnya. Begitu kebalikannya pada saat si PRG itu rendah, proses PRG, nah si outputnya juga ataupun data yang di spreadnya juga akan rendah. Karena mengikuti dari konsep ini. Ya. Ini keterangan gambarnya tersebut. Oh ini kurang lebih sama dengan yang mana tadi? Ini. Hanya disajikan dalam satu gambar saja, ya. Dimodulasi, dikirim, dan dikembalikan lagi di spread. Nah, kalau dilihat dari perbandingannya antara frequency dengan si direct sequence, ya. Jadi kalau terlihat dari narrowband interference-nya di mana FIS memiliki resistensi yang lebih tinggi daripada DSSS. Jadi berarti kalau gitu mana yang lebih baik? Kalau terlihat dari situ, berarti ini lebih baik dibanding si frekuensi tersebut. Karena yang ini akan langsung dedicated ke satu tadi 22 MHz tersebut. Dan device dari setiap pabrikan pun banyak mengacu ke konsep DSSS ini untuk membuat alat modulasinya. Sedangkan untuk dari sisi cost katanya, DSSS karena secara direct sequence dia lebih murah dibandingkan FIS yang masih mengukurnya bisa berbagai macam setup dalam konteks teknologi wirelessnya. Lalu terlihat dari collocation. Collocation itu berarti dia berdasarkan dari physical location-nya. FIS memiliki kemampuan lebih dalam melakukan collocation, sehingga pada saat di pointing, misalnya ada proses modulasi wireless, dia akan bisa mengadop banyak sumber sumber dari spektrum dibanding DSSS yang hanya mengacu ke satu ukuran atau satu setup saja. Equipment compatibility dan availability, DSSS memiliki standar WK, ini standar yang berdasarkan dari spread spectrum yang digunakan untuk teknologi, sedangkan Wi-Fi untuk sementara FSS belum ada. Jadi DSSS memang memiliki kemampuan karena dia standar WK dan sudah jelas dari namanya saja direct sequence, dia dari compatibility-nya lebih tinggi terhadap berbagai macam equipment yang ada dibanding si FHSS. Lalu untuk data rate dan throughput, nah kita lihat bagaimana pada pengujian dari wireless katanya
menghasilkan 5-6 Mbps pada settingan 11 Mbps untuk DSSS. Jadi dengan artian dia ada sedikit decrease dari 11 menjadi 6, berarti kurang lebih hampir let's say 40-50% decrease dari sumber sampai dengan diterima pada saat proses splitting kalau menggunakan DSSS. Dan security-nya FHSS lebih aman dibanding DSSS karena ini lebih direct, karena kita sudah tahu setup-nya, ini akan lebih mudah di jamming kalau istilahnya itu. Karena FHSS ini bisa berbagai frekuensi, dia akan lebih sulit untuk di jamming. Lalu untuk support standar, DSSS bekerja pada teknologi yang ini nih, si G dan A. Kalau teman-teman saat ini menggunakan wireless, misalnya Wi-Fi, lihat pakai format G atau A. Berarti kalau format G, berarti menggunakan direct sequence. Ya, kebalikannya, kalau menggunakan standar FSS melalui home 2.0 dan 802.15. Tapi kebanyakan berarti kita device yang kita gunakan mostly menggunakan DSSS. Gitu. Oke, itu untuk diskusi pada hari ini, ya teman-teman. Absensi, siapa yang belum absensi? Sebentar saya recording off dulu.